Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sahlan, NIM B1024014 Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen komputer, yaitu ada motherboard, power supply, sama RAM, prosesor, VGA card. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi motherboard dan beberapa komponen-komponennya dan fungsinya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada motherboard. Fungsi utama motherboard ini adalah sebagai distributor daya dan penghubung sebagai jenis komponen komputer sehingga dapat terhubung satu sama lain. Motherboard ini memiliki beberapa komponen untuk menghubungkan satu sama lain. Yang pertama itu ada chipset, yaitu ini chipset. Di sini chipsetnya menggunakan chipset Intel. Dan di sini ada soket. Ini namanya soket. Ini atau soket CPU atau Central Processing Unit untuk menyimpan prosesor, yaitu seperti ini. Nah, di sini ada juga CMOS. CMOS yang baterai ini, sebuah baterai kecil untuk mensuplai power pada sebuah memori. Yang ini CMOS. Dan ada pun slot memori ini yang berwarna kuning ini, yaitu slot memori. Kegunaannya yaitu untuk menginstal RAM atau random access memory. Yang ini, yang dua ini yang berwarna kuning. Ini ada VGA card juga untuk menginstal komponen grafik dan video. Dan di sini ada juga VGA ini. N-spasi. N-spasi itu ini pengganti jika ini tidak berfungsi, bisa dipakai di sini. Digunakan untuk menghubungkan komponen lain dengan yang satunya. Storage grafik yang ini, yaitu storage drive, konektor untuk drive hard disk atau CD-ROM yang di sini. Port power itu yang ini. Port power untuk menghubungkan motherboard dengan PS2. Dan itulah beberapa komponen motherboard. Dan di sini saya akan menjelaskan power supply. Nah,
Di sini kita punya power supply yang seperti ini. Power supply. Ini ya, power supply. Power supply kegunaannya yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menyediakan tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Fungsi power supply ini pada komputer sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik dari arus listrik berlawanan menjadi arus listrik yang sederhana. Adapun jenis power supply ada dua, yaitu AT dan ATX. Nah, di sini kita menggunakan jenis power supply ATX karena tidak memiliki on off. Jika mau, kita bisa buatkan on off tersebut. Dan power supply juga ini yaitu 500 watt, kita bisa lihat. Nah, di sini ada output dan inputnya berapa. Tunggu, ini agak terus ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan RAM. Kita bisa lihat ini RAM, dan seperti bisa kita lihat itu RAM tadi itu tuh pada motherboard bisa disimpan di sini. Di sini. Nah, kalau power supply tadi di sini ya. Nah, ke RAM ini atau random access memory adalah akronim komputasi umum yang merupakan singkatan dari random access memory. Cara kerja RAM ini memiliki cara kerja yang berbeda tergantung dari jenis drive yang digunakan, atau kita bisa sebut semakin bagus RAM-nya, semakin bagus pula cara kerjanya. Kita bisa lihat RAM-nya. Agak buram. Ya. RAM adalah komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sementara dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, kegunaannya itu untuk menstabilkan jika suatu waktu kita membuka banyak aplikasi dan memungkinkan kita membuka lebih banyak aplikasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada prosesor. Nih, prosesor. Ini prosesor core 2. Core-nya itu 2,
range-nya itu 2, dan cache-nya itu 2 MB, TDP-nya 65 watt, dan base frekuensinya yaitu 2,20 GHz. Itu bisa lihat. Nah, tempatnya itu di sini, di tempat chassis tadi. Nah, kita bisa buka ini seperti ini, dan nampaknya seperti ini, dan sini. Nah, seperti itu. Nah, adapun prosesor ini salah satu komponen yang sangat penting dalam komputer. Kenapa? Karena bisa dibilang prosesor ini adalah perangkat penting dalam komputer, karena perannya sebagai otak dari komputer atau sebagai otak, yaitu jika tidak ada ini mungkin komputer tersebut tidak akan berjalan. Seperti itu. Prosesor juga prosesor istilah yang sangat dikenal juga dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit. Fungsi utamanya adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada disk VGA atau VGA card, ini seperti ini. Kita bisa lihat ini ada beberapa sambungan VGA. Nah, ini VGA card yang berbentuk kipas seperti ini, dan disimpan dan disambung seperti ini. Yang seperti saya jelaskan tadi, tempat VGA card itu ini di motherboard. Dan VGA card dikenal sebagai kartu video tampilan atau adaptor grafik, digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluar ke monitor atau ke tampilan komputer. Nah, ini kegunaan VGA. Dan bila kita rakit akan seperti ini ya. Kita kunci dulu. Kita kunci. Ini tempat internal otaknya. Kita kunci. Nah, hampir seperti ini. Ini power supply-nya tadi ya. Power supply-nya tuh di sini. Nah. Ya, seperti ini. Mungkin seperti ini ya.
Untuk merakitnya ya mungkin cukup mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.